Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memasuki KD 3.3. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu klasifikasi materi, perubahan materi, dan pemisahan campuran. Adapun beberapa materi yang akan kita pelajari telah saya rangkum menjadi 5 poin. Poin yang pertama mengenai definisi materi, poin yang kedua mengenai klasifikasi materi berdasarkan wujudnya, poin yang ketiga mengenai klasifikasi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Poin yang keempat mengenai cara memisahkan campuran. Dan yang terakhir, benda-benda yang dapat mengalami perubahan. Adapun video kali ini kita akan membahas 2 poin ini. Sedangkan poin sisanya akan kita buatkan video tersendiri. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama yaitu definisi materi. Nah, sebelum kita mendefinisikan materi, materi ini nama lainnya adalah zat. Jadi silakan kalian menggunakan istilah materi, silakan menggunakan istilah zat juga silakan. Materi atau zat kita definisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Saya ulang, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau memiliki volume. Contohnya bunga ya. Bunga pasti memiliki massa. Massa apa sih Pak? Jadi massa itu biasanya kalau kalian ketemu kilogram, pokoknya gram, ton, kuintal. Nah, itulah yang disebut sebagai massa ya. Kalau bisa ditimbang ya, kalau bisa ditimbang dan ada angkanya nanti ini, nah itulah yang disebut sebagai massa. Mudahnya nih ya, mudahnya sebenarnya ada definisi tersendiri, tapi lebih mudahnya massa itu kalau kalian timbang bisa, nah itulah dia massa. Contoh materi itu salah satunya bunga, gelas, air, kalkulator, lampu jalan, kayu, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya mengenai materi. Dengan catatan, sesuatu kalau dia punya massa, menempati ruang atau memiliki volume, maka sesuatu itu dapat kita katakan sebagai materi atau zat. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan udara nih? Nah, apakah udara ini termasuk materi? Jawabannya, udara termasuk materi. Kenapa? Karena udara dapat memiliki ruang. Maaf, maksud saya dapat menempati ruang. Ruangnya di mana nih? Dalam balon nih ya. Jadi udaranya bisa masuk ke dalam balon dan memenuhi ruangan ini. Ya. Dengan demikian, karena dia bisa menempati ruang, maka udara dapat kita katakan sebagai materi. Dan kalau kita tiup terus-menerus, ya balon ini lama-kelamaan akan bertambah beratnya. Nah, kalau sudah bertambah beratnya artinya dia memiliki massa. Kalau dia memiliki massa, otomatis dia termasuk materi. Maka dari itu udara ini termasuk materi. Oke, kita lanjut ke partikel dasar penyusun materi. Partikel ini artinya bagian terkecil. Saya singkat saja BT. BT itu artinya bagian terkecil. Nah, ini adalah beberapa partikel-partikel penyusun materi. Yang pertama ada atom, yang kedua molekul, dan yang terakhir ion. Oke, kita bahas satu persatu dulu, yaitu atom. Atom kita definisikan sebagai bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Ingat, atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi, baik melalui reaksi fisika, saya singkat saja nih ya, reaksi fisika maupun, tuh salah nih ya garisnya, saya hapus dulu biar rapi. Nah, reaksi fisika maupun reaksi kimia biasa, RKB, artinya reaksi kimia biasa. Saya ulang, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi, baik melalui reaksi fisika maupun reaksi kimia biasa. Nah, itulah yang didefinisikan sebagai atom. Akan tetapi, beberapa atom bisa dibagi dengan cara reaksi nuklir ya. Jadi reaksi fisika
maupun reaksi kimia biasa tidak bisa untuk membagi atom. Jadi cara membagi atom dengan cara reaksi nuklir. Ingat, untuk mempertegas, saya ulang sekali lagi. Atom kita definisikan sebagai bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi melalui reaksi fisika maupun reaksi kimia biasa. Akan tetapi, beberapa atom dapat dibagi melalui reaksi nuklir. Oke, itulah arti dari atom. Lanjut ke molekul. Nah, saya langsung ke intinya saja. Molekul ini adalah gabungan. Saya singkat saja nih ya, G. G ini artinya gabungan. Gabungan dari dua atom atau lebih. Nah, ya. Jadi molekul ini adalah gabungan dua atom atau lebih, baik yang sejenis. Nah, sejenis maupun yang tidak sejenis. Saya singkat saja ya, TS. Nah, ya. Jadi saya ulang nih, molekul adalah gabungan G, gabungan dari dua atom atau lebih yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Itulah definisi dari molekul. Lanjut ke ion. Ion ini adalah atom, saya singkat saja ya, atom atau molekul yang bermuatan listrik. Mohon maaf nih kalau tulisannya jelek, karena saya tulisnya pakai mouse, jadi agak sedikit sulit. Nah, jadi ion itu adalah atom atau molekul yang bermuatan listrik. Nah, inilah beberapa definisi secara singkat. Sebenarnya ada definisinya panjang ya. Ini bahasa saya saja definisinya mengenai partikel penyusun materi. Untuk mempertegasnya, saya ulang lagi. Partikel artinya bagian terkecil, di mana partikel dasar penyusun materi dibagi menjadi tiga. Ada atom, molekul, dan ion. Atom kita definisikan sebagai bagian terkecil dari materi yang tidak bisa dibagi lagi melalui reaksi fisika maupun reaksi kimia biasa. Akan tetapi, ya, beberapa atom dapat dibagi melalui reaksi nuklir. Nah, itulah definisi atom. Sedangkan molekul kita definisikan sebagai gabungan dari dua atom atau lebih, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Dan yang terakhir, ion. Ion kita definisikan sebagai atom atau molekul yang bermuatan listrik. Untuk lebih jelasnya, apa itu atom, molekul, dan ion, kita akan melihat gambar berikut ini. Saya hapus dulu nih ya, biar nampak jelas nanti gambarnya. Saya hapus dulu. Oke, sudah selesai saya hapus. Nah, ini gambar atom. Nah, ini awal mula perkembangan ilmu atom. Yang pertama dari Dalton hingga ke mekanika kuantum. Yang kita pakai adalah mekanika kuantum. Ini nanti akan kalian pelajari lebih dalam di tingkat SMA atau MA. Untuk SMP ya cukup tahu sajalah kalian. Seperti inilah bentuk-bentuk perkembangan atom dari Dalton hingga mekanika kuantum. Oke, lanjut ke molekul. Nah, penjelasan tadi katanya molekul itu adalah gabungan dari dua atom atau lebih, baik dia sejenis maupun tidak sejenis. Sebagai contoh nih, misalnya gabungan dua atom dulu ya. Nah, ini ada dua buah atom nih. Atom O. O ini artinya oksigen. Jadi ketika dua atom ini bergabung menjadi satu, menghasilkan yang namanya molekul. Molekul apa? Molekul O2. Begitu juga nih H nih. H-nya ada dua nih. Ya, bergabung menjadi satu menghasilkan yang namanya molekul. Molekul apa? Molekul H2. Nah, ini perlu diingat nih.
Kalau dia sejenis, ya, nih sejenis nih ya, ini molekul sejenis nih, kita katakan sebagai molekul unsur. Nih, tahu dari mana dia sejenis? Lihat nih, ini merah, ini juga merah. Ingat, merah itu punyanya si U. Kalau dia sejenis, kita katakan molekul unsur. Maka ini adalah molekul unsur. Begitu juga bawahnya nih. Nih, dua-duanya ungu. Ungu itu apa? Hidrogen. Sejenis kan? Ini hidrogen, ini hidrogen. Hidrogen, hidrogen. Maka kita katakan ini molekul unsur. Sedangkan yang satunya nih. Nah, ini nih. Satunya ada warna merah. Satunya ada warna ungu. Nih, ya. Ada dua ya, warna ungu. Maka kalau dia beda jenis, kita katakan sebagai molekul senyawa. Nah, seperti itulah ya. Molekul. Jadi molekul itu terbagi lagi menjadi dua. Ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Kalau molekul unsur adalah gabungan dua atau lebih atom yang sejenis ya. Ingat, molekul unsur itu adalah gabungan dua atom atau lebih yang sejenis. Sedangkan senyawa gabungan dua atom atau lebih yang berbeda jenis. Jangan sampai terbalik ya. Kalau molekul unsur sejenis, kalau molekul senyawa berbeda jenis. Nih contohnya ya, ada oksigen dan ada hidrogen. Beda jenis nih. Maka kita katakan ini sebagai molekul senyawa. Sedangkan yang sebelum-sebelumnya ini ya, ini merah nih oksigen. Oksigen sama jenisnya, maka kita katakan sebagai molekul unsur. Lanjut yang ion. Nah, ion tadi molekul atau atom bermuatan listrik. Jadi muatan listriknya ada positif, ada negatif. Apa arti positif negatif? Kalau positif artinya ya, kalau positif artinya dianya melepaskan elektron ya, atau kehilangan elektron. Apa itu elektron? Nah, ini sekedar tahu saja lah kaliannya apa itu elektron. Nanti akan dipelajari di kelas 9. Sedangkan yang negatif dia menangkap atau menerima elektron. Kalau positif melepaskan elektron, kalau negatif artinya menerima atau menangkap elektron. Nah, inilah contoh ion ya, partikel ion. Jadi ini ada molekul, nah H2O nih molekul unsur atau senyawa. Jawabannya molekul senyawa. Taruh di mana Bapak molekul senyawa nih? Ada atom H dan ada atom O. Beda jenis nih. Kalau beda jenis otomatis molekul senyawa. Kalau sejenis namanya molekul unsur. Sedangkan H2O ini beda jenis nih. Ada H dan ada O. Otomatis ini adalah molekul senyawa. Nah, molekul senyawa nih saya pecah nih. Pecah menghasilkan ion H+ dan ion HO-. Nah, ya. Ingat, yang plus ini artinya dia melepas elektron atau kehilangan elektron, sedangkan yang min dia menerima atau menangkap elektron. Ingat tadi ion adalah atom atau molekul yang bermuatan listrik. Nah, ini atom. Kalau yang ini apa nih? Kenapa kok bisa saya katakan ini atom? Ya, karena ini hanya sendirian ya, karena sendirian kita sebut sebagai atom ya. Nah, sendirian nih, sendirian saja dia nih ya, kita sebut sebagai atom. Nah, sedangkan ini nih ada dua nih, ada si merah kita anggap oksigen ya, sedangkan yang abu-abu kita anggap hidrogen. Nah, ini kita katakan sebagai molekul ya, yang ini atom. Nah, inilah yang kita namakan sebagai ion. Ingat tadi ion ya, atom atau molekul yang bermuatan listrik. Muatan listrik itu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, inilah beberapa partikel penyusun dari materi. Oke, lanjut ke poin yang kedua, klasifikasi materi berdasarkan wujudnya. Oke, yang pertama materi atau zat padat. Oke, yang pertama ciri-cirinya susunan partikelnya. Bagaimanakah susunan partikel untuk materi zat padat? Susunan partikelnya ini cenderung rapat dan tersusun rapi. Ya.
rapat dan tersusun rapi. Dapat kalian lihat nih, rapat sekali, sudah rapat, rapi lagi ya. Nah, inilah zat padat. Lalu bagaimana dengan gaya tarik menariknya? Ya, gaya tarik menariknya ini luar biasa kuat. Buktinya apa? Lihat nih, tidak terlepas sedikit pun ya. Nih, masing-masing tidak terlepas nih, nempel dia ya. Kuatnya tarikan itu dibuktikan dengan nempelnya atau tidak nih partikelnya nih. Kalau zat padat ini nempel semua, tidak ada yang lepas. Dengan demikian zat padat ini luar biasa daya tarik menariknya. Lalu bagaimana gerak partikelnya? Karena dia luar biasa gaya tarik menariknya ini kuat ya. Gerakannya ini hampir tidak nampak, bisa dikatakan tidak ada gerakan. Jadi dia cuma bergetar partikelnya, bergetar di tempat. Ya, sedangkan bergerak kiri kanan tuh hampir dikatakan ya bisa dikatakan tidak ada ya. Bukannya tidak ada, cuman sedikit sekali. Jadi dianggap tidak bergerak. Jadi partikelnya hanya bergetar di tempat. Dikarenakan gaya tarikannya ini luar biasa kuat ya. Maaf, bukan tidak bergerak ya. Gerakannya itu luar biasa kecil. Jadi hanya bisa bergetar saja di tempat. Nah, ya, itu adalah gerak partikelnya. Dari ketiga ini ya, dari ketiga sifat ini maka dapat kita simpulkan untuk zat padat, bentuknya, masanya, volumenya itu tetap ya, tidak akan mengalami perubahan. Kenapa tetap? Yaitu karena dia itu rapat dan teratur, lalu gaya tarikannya luar biasa kuat sehingga tidak bisa mengalami perubahan bentuk, massa maupun volume selama tidak ada pengaruh dari luar. Apa maksudnya pengaruh dari luar? Pengaruh dari luar tuh misalnya kalian ketok si benda ini pakai palu, ya hancur ya. Kalau hancur akan mengalami perubahan bentuk. Tapi kalau tidak kalian kacau-kacau, ya bentuknya akan seperti ini ya, tidak akan mengalami perubahan. Lanjut ke zat cair. Oke, untuk susunan partikelnya zat cair ini cenderung lebih renggang ya dibandingkan zat padat tadi. Dan dia tidak teratur nih, acak nih tempatnya nih. Ya, berbeda terhadap zat padat tadi, luar biasa. Luar biasa triknya ya, trik dan rapatnya. Sudah rapat, teratur lagi ya. Lalu bagaimana dengan gaya tarik menariknya? Gaya tarik menariknya ini lebih lemah dibandingkan zat padat tadi. Buktinya apa nih? Masih ada celah-celah nih ya. Ada celah-celah. Sedangkan zat padat tadi tidak ada sedikit pun celah. Itulah membuktikan bahwa zat padat itu gaya tarikannya luar biasa kuat. Sedangkan untuk zat cair ini ya, lebih lemah lah dibandingkan zat padat. Dikarenakan nih ya masih nampak nih celah-celahnya nih. Oke, lalu bagaimana dengan gerak partikelnya? Nah, untuk zat padat tadi gerak partikelnya itu luar biasa kecil sekali ya, jadi hanya bergetar di tempat saja partikelnya. Sedangkan untuk zat cair ya, gerak partikel-partikelnya ini bebas ya, berpindah tempat. Ya, ingat untuk zat cair ini partikelnya bebas bergerak untuk berpindah tempat. Partikelnya ini dapat berpindah tempat, tetapi tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Nah, walaupun dia berpindah tempat, tapi dia masih dalam satu kelompok nih ya. Ini dalam satu kelompok. Kalau kelompoknya ke kiri, semuanya ke kiri. Kalau kelompoknya ke kanan, semuanya ke kanan. Jadi tidak ada yang nyasar sendiri nih. Misalnya nih yang ini nih ya. Nah yang ini nih nyasar ke sana, nggak ada ya. Jadi dia selalu masih di kelompoknya. Bebas dia bergerak, tapi masih berada dalam satu kelompok. Dengan demikian, dari ketiga sifat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk zat cair, bentuknya ini selalu berubah-ubah ya, mengikuti bentuk si wadah. Kalau wadahnya bulat, bulatlah dia. Kalau wadahnya kotak, kotaklah dia. Kenapa bisa berubah-ubah? Karena nih gaya tarikannya nih lemah. Berbeda dengan zat padat tadi, sangat kuat sehingga tidak mengalami perubahan. Kalau zat cair ini lemah, makanya dia bisa mengalami perubahan. Sedangkan untuk volume dan massanya tetap ya tidak mengalami perubahan untuk volume dan massa. Lanjut ke gas. Oke, untuk gas, susunan partikelnya ini luar biasa renggang lagi. Sudah renggang, luar biasa tidak teratur lagi. Nah ya, jadi inilah yang paling tidak teratur dan paling renggang adalah zat
gas. Lalu bagaimana gaya tarik menariknya? Dan dari gambar ini jelas nampak ya. Gaya tarik menariknya ini luar biasa lemah, bahkan bisa dianggap tidak memiliki gaya tarik menarik. Sehingga bagaimana gerak partikelnya? Karena sangat lemah dan dianggap tidak memiliki gaya tarik menarik, ya bebas mau kemana saja nih ya. Nih luar biasa gerakannya ya, udah bebas laju lagi gerakannya ya. Tidak tentu arah, acak gerakannya. Dari ketiga sifat ini dapat kita simpulkan untuk zat gas ya, baik bentuk ya, bentuk volumenya ya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya ya. Oke, saya ulang. Dari ketiga sifat pada gas tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk gas baik bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruang yang ditempatinya. Kenapa bisa begitu? Karena nih penyebabnya gaya tarik menariknya ini sangat lemah, bahkan tidak ada, jadi bebas mau kemana dia mau ya. Karena dia mau nih, karena bebas kemana dia mau, ya otomatis wah aku mau ngisi semua ruangannya, nah, bisa ada ya. Oke. Oke, cukup sekian video kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi materi berdasarkan komposisi dan sifatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.